Hai semuanya, kembali lagi di Home Review. Karena sekarang kita ada jual produk bahan bangunan. Dan ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai cat tembok. Nah, terutama untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak familiar dan tidak biasa untuk beli cat tembok. So, tonton dulu video ini sebelum kamu beli cat tembok. Nah, untuk kalian yang mau beli cat, jadi kalau misalnya ngecat itu, ada prosedur pengecatan terpadunya. Yang namanya terpadu adalah urutan pengecatan yang sesuai dengan standar operasional pengecatan yang sudah ditetapkan oleh pabrik cat masing-masing. Nah, biasanya ada dua case nih. Konsumen pertama, biasanya itu tembok baru, rumah baru. Konsumen kedua, tembok lama yang udah diwarnain yang mau kalian ganti ulang atau repainting kita sebutnya. Kalau misalnya tembok baru, lebih gampang. Pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian cek dulu kondisi temboknya setelah diacinya. Kalau misalnya bagus, aman, mulus, kalian boleh langsung ke cat dasar, lalu ke cat tembok. Tapi setelah diaci, ternyata masih ada nih sedikit retak rambut dan lain-lain. Itu sangat disarankan untuk ke wall filler dulu, yang kayak gini, wall filler, lalu cat dasar, lalu ke cat warna. Sedangkan kalau misalnya tembok lama, sebenarnya sangat disarankan untuk remove aja catnya. Cuman aku tahu kalian pasti mau saving budget, jadi kalian cek dulu kondisi temboknya. Kalau misalnya kondisi temboknya oke-oke aja, ya kalian mau langsung hajar cat dasar, ke cat warna juga nggak masalah. Tapi kembali lagi, aku saranin untuk remove catnya. Nah, in the second case, ternyata udah ada retak rambut, ada jamur, ada lembab, ada air, ada ompol, dan lain-lain. Sangat disarankan untuk remove catnya semua. Lalu untuk di wall filler, diberesin dulu kalau ada retak rambut. Lalu dicari cat anti-alkali kalau misalnya tembok kalian itu jamuran. Lalu baru dicat top coat. Supaya performa dan pas kalian ganti cat juga, itu bisa tahan lama. Karena kita bahas soal cat tembok, berarti aku akan ngebahas soal cat tembok aja ya. Jadi cat tembok itu dibagi dua, interior dan eksterior. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kalau yang namanya interior pasti untuk dalam ruangan, kalau eksterior untuk luar ruangan. Lalu cat eksterior pasti lebih kuat, lebih rekat daripada cat interior. Kenapa? Karena cat eksterior tantangannya lebih banyak. Ada sinar UV, ada air, ada angin, ada debu, cuaca ekstrim, dan lain-lain. Sedangkan kalau interior paling cuma angin AC doang. Lalu ketiga, cat eksterior pasti lebih mahal daripada cat interior. Itu yang perlu kalian ketahui. Biasanya di tiap brand pasti ada dibagi dua kelas. Interiornya ada ekonomis premium, eksterior juga ada ekonomis dan premium. Nah, di tiap kelas ini, ekonomis dan premium, ada banyak banget tipe-tipenya. Nah, yang bikin beda dari tipe ini, yang pertama pasti bukan ukurannya. Karena kalau kalian perhatiin, yang murah ukurannya pasti lebih gede daripada yang mahal. Jadi bukan ukurannya, tapi di daya sebarnya. Lalu selain di daya sebar, itu di fiturnya. Contoh misalnya kayak ada yang bisa, seperti kalian tahu, yang bisa dihapus oleh anak-anak, terus ada yang bisa nutup retak rambut, ada chroma bright teknologi, ada scatter light teknologi, dan lain-lainnya. Lalu dari kualitas warna yang dihasilkan, setelah pengecatan juga menentukan harga dan kelas dari tipe-tipe ini. Di eksterior juga sama, di kelas-kelas ini dibagi banyak banget tipenya. Perbedaannya, pertama selalu saya ingatkan, bukan dari ukurannya, yaitu di daya sebar, daya rekat, lalu fiturnya. Kalau eksterior itu lebih ke performa ketahanan warna berapa tahun, ada 5, 8, 10, macam-macam. Lalu juga ada yang namanya itu fitur yang bisa ngurangin suhu di dalam ruangan. Ada yang bisa 2 derajat, ada yang bisa 5 derajat, dan lain-lain. Lalu yang pasti dari pilihan warna dan pilihan tampilan yang ingin dihasilkan. Ada matte sheen, terus tampilan warnanya yang lebih bold atau enggak. Untuk sistem pengecatan sekarang, zaman sekarang nih, itu udah pakai mesin yang kayak gini-gini. Ini kita sebut sistem mixing atau sistem tinting. Yang kalian bisa pilih warnanya sesuka kalian. Ada 10.000 pilihan warna dari tiap brand. Nah, harga dari tiap warna yang ada di katalog ini beda-beda. Jadi pilihan warna kalian yang akan menentukan harga produk yang kalian beli. Oke, sekian basic knowledge tentang cat tembok. Kayaknya itu udah cukup sih kalau menurutku yang di awal tadi. Untuk pedoman pegangan kalian sebelum kalian beli cat. Jadi pegangan paling gampangnya kayak gitu aja. Nah, next kita bakal masuk ke frequently asked question atau pertanyaan paling sering ditanya konsumen. Ini udah ada list pertanyaannya, jadi tinggal gue baca aja. Pertama, Kak, ukuran ruangan sekian kali sekian butuh berapa kaleng? Nah, ini yang paling sering, karena buat ibu-ibu kalian agak kurang familiar ya sama proses pengecatan dan yang namanya butuh berapa kaleng, berapa pel untuk kalian beli. Biar gampang, aku bakal kasih rumusnya nih. Rumusnya, tinggal kalian ikutin aja. Kak, kalau cat dasar interior bisa nggak dipakai di eksterior? Atau cat dasar interior ditimpa cat eksterior boleh nggak? Bisa aja, tapi nggak akan kusaranin. Kenapa? Jadi konsep cat dasar ini adalah zat kayak lem untuk warna biar bisa nempel ke tembok. Kalau cat dasar interiornya nggak kuat, cat temboknya kuat, karena cat eksterior pasti lebih kuat ya. Pas dia tempel, ini yang nggak kuat, ini luntur atau bisa ngelupas.
Tapi, cat dasar eksterior bisa kamu taruh di dalam ruangan. Kamu timpa cat warna interior, pasti bakal kuat. Cat kamarku mau ku ganti, langsung timpa cat warna, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau luntur, terkelupas, retak, dan lain-lain, jangan salahin jual catnya, apalagi salahin catnya. Seperti yang udah aku jelasin di awal, tadi lebih baik di-remove dulu. Atau paling nggak kalau misal kalian nggak mau remove, kalian cek dulu kondisi temboknya, bagus atau nggak. Kalau bagus, paling nggak pakai cat dasar lah. Jangan langsung cat warna. Keempat, Kak, kalau misalnya tembok lamaku jamuran, mau diganti warna, mesti diapain? Gampang, remove dulu catnya, dikasih cat dasar anti alkali yang kayak gini nih. Terus, baru dikasih cat warna lagi. Semoga tidak tumbuh lagi jamur. Yang pasti kalau misalnya jamuran itu karena kualitas cat dasar kamu nggak bagus. Atau misalnya mungkin kamu nggak pakai cat dasar awalnya. Kak, kalau tembokku ada retak rambut dikit, nggak aku filler, langsung dicat aja gitu, aman nggak? Boleh, tapi yang penting kalian nggak gatel aja lihat ada retak rambut di tembok kalian. Paling nggak ada 2 cara. Pertama, kalian filler dulu, cat dasar cat tembok. Atau kalau misalnya kalian males beli filler, beli cat dasar yang bagus, beli cat tembok yang punya fitur untuk nutup retak rambut, kayak Perfect Beauty Care dari Jotun. Kak, kalau tembok ngompol atau bocor itu gimana beresinnya? Nah ini agak rumit sih, karena kalau misalnya ada yang bocor, kalian harus tahu letak kebocorannya dulu, karena apa? Kita lihat dari sisi pengecatan. Kalau misalnya kalian ngerasa nih, kalian udah ngecat sesuai prosedur terpadu, udah pakai cat yang tepat eksterior semua, kalian harus cek dulu struktur rumah kalian. Penyebab kebocornya dari atas kah, dari kiri kanan, atau dari rumah tetangga. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian merasa itu belum kalian lakukan, kalian boleh banget untuk lakukan secara terpadu dulu pengecatannya nih. Nah, kalau misalnya kalian rumah baru nih, kalian takut ada bocor, males lah nanti beres-beresin, kalian boleh banget pakai, jadi ada kayak tisu anti bocor yang bisa kalian taruh sebelum kalian melakukan pengecatan. Jadi itu bakal lebih kuat dan lebih awet dan pasti lebih tahan bocor daripada nggak pakai itu sama sekali. Kayaknya itu aja sih pertanyaan yang paling sering ditanya konsumen. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum aku sebutkan yang ada di pikiran kalian boleh ketik di komen di bawah ini, akan aku usahakan untuk jawab. Kalau misalnya kalian tertarik untuk konsultasi secara gratis, atau misalnya kalian tertarik untuk pilih warna, pilih produk yang kalian mau, kalian boleh klik link di deskripsi. Oke guys, ini dulu video hari ini. Semoga dengan video ini kalian bisa beli cat yang tepat untuk rumah kalian. Jangan lupa, kalau misalnya kalian suka, kalian boleh like. Kalau misalnya nggak suka, kalian boleh dislike. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya. See you in the next episode. Bye-bye.